Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat berdampak langsung pada kepentingan China sebagai sekutu strategis negara tersebut. Situasi kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pihaknya akan memimpin masa transisi pemerintahan Venezuela sekaligus mengelola aset minyak negara tersebut. Langkah Amerika Serikat tersebut dinilai berpotensi merugikan China sebab mengingat eratnya hubungan ekonomi dan politik antara Beijing dan Caracas selama bertahun-tahun. Pemerintah China menyatakan keterkejutannya dan mengecam keras penggunaan kekuatan Amerika Serikat terhadap negara berdaulat serta tindakan terhadap kepala negara Venezuela, sebagaimana disampaikan Kementerian Luar Negeri China pada Minggu 4 Januari 2026. Diketahui, hubungan China dan Venezuela telah terjalin lama, mencakup kerjasama ekonomi, energi, dan diplomasi yang saling menguntungkan kedua negara. Venezuela selama ini dipandang China sebagai pusat energi strategis karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Negara tersebut juga tercatat sebagai negara Hispanik pertama yang menandatangani kemitraan pembangunan strategis dengan China pada tahun 2001. Selain sektor energi, Venezuela berperan penting bagi China dalam mendorong dunia multipolar. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengungkap motif dibalik serangan Amerika Serikat terhadap negaranya yang disebut berorientasi pada perubahan rezim. Delcy menilai agresi tersebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Venezuela sekaligus membuka jalan bagi penguasaan sumber daya energi nasional. Pernyataan itu disampaikan Delcy sebagai respons atas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengelola dan menjual minyak Venezuela. Menurut Delcy, pemerintah Venezuela akan tetap mempertahankan sumber daya alamnya meski menghadapi serangan Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Ia menegaskan sumber daya alam merupakan elemen vital bagi pembangunan nasional Venezuela. Dalam pernyataannya, Delcy juga menuntut Amerika Serikat membebaskan Presiden Nicolas Maduro setelah ditangkap pasukan yang berada di bawah komando pemerintahan Donald Trump. Sebelumnya, Delcy juga meminta Presiden Donald Trump memberikan bukti bahwa Presiden Maduro dan istrinya masih dalam keadaan hidup. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk tuntutan tanggung jawab Amerika Serikat atas keselamatan Presiden Venezuela pasca penangkapan pada Sabtu 3 Januari 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang Venezuela pada Minggu 4 Januari 2026. Dukungan tersebut disampaikan sehari setelah pasukan Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Celia Flores dalam operasi militer berskala besar pada 3 Januari. Netanyahu menilai langkah Amerika Serikat sebagai keputusan tegas untuk memulihkan kebebasan dan keadilan di berbagai kawasan dunia. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat membuka rapat kabinet di Yerusalem. Ia juga menyinggung bahwa sejumlah negara di Amerika Latin kini kembali memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel. Netanyahu secara terbuka memuji keputusan Presiden Donald Trump serta memberikan penghormatan kepada militer Amerika Serikat yang menjalankan operasi tersebut dengan sempurna. Selain itu, melalui media sosial, Netanyahu turut menyampaikan ucapan selamat kepada Trump atas kepemimpinan yang dinilainya berani dan bersejarah. Presiden Israel Isaac Herzog juga menyambut langkah Amerika Serikat dan menyampaikan apresiasi kepada Trump atas kepemimpinan tegasnya. Herzog menilai kebijakan Trump berperan dalam menciptakan dunia yang lebih aman. Ia juga menyoroti peran Amerika Serikat dalam upaya global melawan rezim brutal dan perdagangan narkoba. Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer yang dinilai mengabaikan kedaulatan negara pada Sabtu 3 Januari 2026. Sejumlah pengamat geopolitik menilai operasi tersebut sebagai tindakan penculikan yang dibungkus dalih penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Penangkapan itu disebut dilakukan jauh dari wilayah teritorial Amerika Serikat. Dari sisi teknis operasi, laporan media internasional menyebut keterlibatan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat yang bekerja sama dengan sumber internal di pemerintah Venezuela. Kerjasama tersebut bertujuan memantau lokasi dan pergerakan Presiden Maduro jelang penangkapan oleh pasukan Amerika Serikat. Pasukan yang diterjunkan disebut berasal dari unit khusus Delta Force yang biasa beroperasi di belakang garis musuh. Sumber internal pemerintah Venezuela dilaporkan memberikan informasi rinci mengenai posisi dan aktivitas Maduro dalam beberapa hari hingga jam sebelum penangkapan. Informasi tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengawasan rahasia menggunakan wahana udara tanpa awak militer. Drone yang dikendalikan dilaporkan melakukan
pemantauan hampir terus-menerus di sejumlah area strategis di Venezuela. Pengawasan udara tersebut memungkinkan Amerika Serikat mengatur waktu dan langkah operasi secara presisi hingga berujung pada penangkapan Maduro. Keterlibatan agen lokal dan penggunaan teknologi pengawasan rahasia disebut mencerminkan kedalaman operasi intelijen Amerika Serikat di Venezuela. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menekan pemerintahan Maduro. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores dijadwalkan hadir di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada Senin 5 Januari 2026. Keduanya akan mengikuti agenda pembacaan dakwaan yang digelar di Manhattan pada siang hari waktu setempat. Agenda tersebut merupakan tahap awal proses hukum di mana hakim membacakan dakwaan dan menanyakan sikap terdakwa atas tuduhan yang diajukan. Kehadiran Maduro dan istrinya dalam agenda tersebut bersifat prosedural sebagai bagian dari tahapan awal persidangan. Proses pembacaan dakwaan hingga tahapan litigasi lanjutan diperkirakan akan berlangsung dalam waktu panjang. Hakim Hellerstein dikenal memiliki pengalaman panjang dalam menangani perkara narkotika lintas negara. Ia juga tercatat pernah memimpin sejumlah persidangan kasus kejahatan terorganisasi berskala besar. Dalam perkara ini, Maduro menghadapi 4 dakwaan utama. Dakwaan tersebut mencakup konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, serta 2 tuduhan kepemilikan senjata dan bahan peledak ilegal. Selain Maduro, dakwaan juga menyasar putranya serta sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan Venezuela. Aparat penegak hukum juga berupaya menyita aset yang diduga berasal dari jaringan kriminal tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Venezuela harus patuh dan berada di bawah hukum serta ketertiban sebelum membicarakan pelaksanaan pemilihan umum. Mengutip dari Al-Mayadin pada 5 Januari 2026, Trump menilai fokus utama Washington saat ini bukan pada pemilu, melainkan pada upaya membangun kendali atas situasi di Venezuela. Ia menekankan pentingnya mengamankan akses Amerika Serikat terhadap kekayaan alam Venezuela, khususnya sektor minyak dan sumber daya ekonomi lainnya. Menurut Trump, pemilihan umum belum menjadi prioritas dalam kondisi Venezuela yang dinilainya berada di ambang kegagalan. Trump juga meragukan kekuatan dan dukungan kandidat oposisi Venezuela untuk memenangkan pemilu di masa mendatang. Ia menggambarkan Venezuela sebagai negara yang tidak berfungsi dan perlu dihidupkan kembali. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan peran Amerika Serikat diperlukan untuk mengembalikan stabilitas negara tersebut. Trump turut menyampaikan bahwa keberadaan militer Amerika Serikat di Venezuela akan bergantung pada perkembangan situasi ke depan. Ia menyebut keputusan lanjutan akan ditentukan oleh arah pemerintahan baru di Venezuela setelah peristiwa penangkapan Maduro. How long do you expect the U.S. to run Venezuela, and how soon do you want Venezuelan people to hold elections? So I'd like to do it quickly, but it takes a period of time. You know, we're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. The infrastructure is rotted. It's actually very dangerous. It's blow-up territory. Oil is very dangerous. It's a very dangerous thing to take out of the ground. Can kill a lot of people. It has killed a lot of people doing just that. The infrastructure is old. It's rotted. Much of it is stuff that we put there 25 years ago, and we're going to be replacing it. And we're going to take a lot of money out so that we can take care of the country. Yeah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.